grammar yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi untuk grammar ini digunakan untuk menunjukkan sudah berapa lama sesuatu berlangsung. Misalnya, kamu ingin bilang, sudah berapa lama saya belajar bahasa Korea? Nah, kamu bisa pakai dalam bentuk ini. Untuk rumusnya, ada yang memakai bacim dan ada yang tidak memakai bacim. Kalau rumus yang memakai bacim, kata kerja ditambah grammar ini. Sedangkan yang tidak memakai bacim, kata kerja ditambah grammar ini. Untuk penggunaan grammarnya berbeda ya antara yang memakai bacim dan tidak memakai bacim. Paham sampai sini? Kita buat contoh kalimatnya ya. Yeongelo gongbuhanji yeoni duaeseo. Saya sudah belajar bahasa Korea selama 2 tahun. Untuk grammar yang kedua, di sini grammar ini biasanya dipakai untuk menyambungkan dua informasi, memberikan penjelasan sebelum bertanya, atau untuk menunjukkan perbandingan. Nah, untuk rumusnya, kata kerja, grammarnya kayak gini ya. Dan untuk kata sifat plus bacim, grammarnya kayak gini. Dan kata sifat plus tanpa bacim, grammarnya kayak gini ya. Untuk contoh kalimatnya, Jeone kaipile jo ahio, jigune jeomal no labne. Saya suka kopi, tapi teman saya tidak minum. Untuk grammar selanjutnya yaitu grammar ini. Grammar ini digunakan untuk menunjukkan perubahan kondisi. Biasanya dari kata sifat berubah ke bentuk menjadi. Nah, dan untuk rumusnya yaitu kata sifat lalu diubah ke dalam bentuk seperti ini. Bentuk contoh kalimatnya yaitu nasiga chuseyo, yang artinya cuacanya menjadi dingin. Grammar selanjutnya, grammar yang ini. Grammar ini digunakan untuk menunjukkan tujuan dari suatu tindakan yang artinya mirip untuk melakukan sesuatu. Rumusnya, yang menggunakan bacim adalah kata kerja plus ini, dan yang tidak menggunakan bacim adalah kata kerja dan plus ini. Contoh kalimat iyong buhaya go haya, yang artinya saya bangun pagi untuk belajar. Untuk grammar selanjutnya nih teman-teman, nih grammar yang ini nih. Nah, jadi untuk grammar yang ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan orang ketiga ya kawan. Ini jadi ini, misal kita mau mengungkapkan perasaan adik kita. Nah, maka kita bisa menggunakan grammar yang ini ya teman-teman nih. Jadi untuk rumusnya itu adalah kata sifat. Nah, ditambah yang grammar yang ini terus ditambah plus untuk orang ketiga. Contoh kalimatnya nih seperti ini teman-teman nih. Kasih contoh kalimatnya. Neidong songan hengbokada. Nah, yang artinya adik saya senang. Nah, jadi di sini kita mengungkapkan perasaan adik kita ya. Tapi kita yang mengungkapkan, tapi kita mengungkapkan perasaan adik kita. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk grammar yang terakhir yaitu grammar ini yang berartikan pasti atau ya. Jadi teman-teman, untuk grammar ini digunakan untuk menebak atau memperkirakan situasi seseorang berdasarkan informasi yang baru didengar. Dalam grammar ini tidak ada rumus ya, kita langsung ke contoh kalimat. Nah, untuk contohnya Jeong mau bafenio, yang artinya pasti lapar ya. Semoga penjelasannya bikin kalian paham ya. Kalau kalian masih bingung, ulangi bagian yang kalian belum paham. Dan jangan lupa lihat latihan terus ya supaya bisa lancar ngomong Koreanya. Annyeong!